Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Ranting Muhammadiyah Padang Jati yang saya cintai dan saya muliakan. Kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa'ala pada kesempatan subuh Ahad ini di pekan keempat di setiap bulan miladiah. Kali ini bulan Juli 2025 miladiah. Kembali di sini giliran saya untuk menyampaikan yakni ta'lim, satu pelajaran agama kita, dan saya di sini tidak diminta secara khusus untuk pembahasan bab tertentu, akan tetapi dibebaskan karena memang sebulan sekali. Sulit sekali kalau pembahasan tertentu sebulan sekali pertemuan itu. Dan saya masih akan membahas yakni pada pembahasan fikih, pada bab fikih sholat, yakni pembahasan tentang kesalahan-kesalahan sholat. Dua pertemuan sebelumnya saya sudah selesai membahas yakni kesalahan-kesalahan sholat, yakni sebelum sholat. Maka insyaallah ta'ala kita akan membahas poin kedua dari pembahasan kesalahan sholat, yakni kesalahan-kesalahan ketika sholat. Sebagai catatan, kalau istilah orang sekarang disclaimer bahwa pembahasan fikih itu luas, dan seorang yang menyampaikan pelajaran fikih, para ulama terutama di kitab-kitab mereka, hal yang biasa berselisih. Jadi kita sebagai jamaah kalau menghadapi perbedaan, maka kita bebas merdeka untuk mengikuti mana yang sesuai di pemberian pemahaman Allah kepada kita, sesuai kemampuan kita menelaah dan kalau bisa mencarinya. Adapun orang yang menyampaikan, maka dia akan bertanggung jawab baik dunia maupun akhirat sesuai dengan ilmu, pemahaman dan keyakinan yang dia sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara kesalahan, bahkan barangkali bid'ah ketika sholat itu, yakni pertama, seseorang tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram maupun takbir intiqal, yakni mau ruku, iktidal, bangkit dari ruku, dan juga ketika bangkit dari tasyahud awal. Padahal mengangkat tangan itu adalah sunnah. Jadi seseorang bertakbir itu dia tidak hanya mengatakan Allahu Akbar, tidak, tapi sambil mengangkat tangannya. Karena memang sholat itu beberapa perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan yang ditutup dengan sa. Dan takbir-takbir itu ada beberapa jenis takbir. Takbiratul ihram pembuka, takbir intiqal yakni perpindahan antara rukun satu dengan rukun berikutnya. Ada juga takbir zawaid, takbir tambahan, semisal di sholat hari raya dan sholat jenazah. Yang kedua, menyampaikan takbir imam kepada para makmum tanpa sebab, tanpa hajat. Maka ini nggak boleh, ini salah. Jadi kalau kita sebagai jamaah, sebagai makmum, maka jangan mengeraskan takbir kita. Kata imam Allahu Akbar, gitu Allahu Akbar. Kita cukup membaca Allahu Akbar itu cukup terdengar oleh kita sendiri. Ya kalau semua Allah, ada yang duluan, ada yang kedian, ada yang itu kau jadi
Cukup kita membacanya terdengar oleh kita sendiri. Kecuali ada sebab tertentu. Dulu sebelum ditemukan mic ini, kalau jamaah luas banyak, nah itu ada itu. Di belakang imam tuh, kalau imam bila tua lagi bisa, udah kedengeran orang itu. Maka yang di belakang Allahu Akbar, boleh itu, ada sebabnya. Dulu juga orang belajar itu ada yang nyebut itu. Ini Imam Ahmad kalau dia ngajar orang ratusan ribu yang hadir, itu susah orang mau dengar. Maka ada disampaikan haddatsana fulan, hadis ini dari si anu, nanti situ nyampaikan haddatsana fulan terus yang begitu. Karena nggak sampai suaranya. Nah kita terbantu dengan ini. Jadi kalau kita sholat maka tidak boleh atau salah kalau kita mengeraskan takbir tanpa sebab tertentu. Karena imam itu cuma berapa? Satu. Yang kedua, tidak bersedekap ketika berdiri selesai takbiratul ihram. Atau bersedekapnya itu di pusar atau di bawah pusar. Ya ini keliru. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang benar Allahu Akbar ala sadri, yakni di hadis itu di dada. Ala sadri. Jangan pula dekat leher. Hadisnya tidak dekat leher. Paham ya? Tapi kalau ada pendapat lain ya saya nggak nolak juga. Kalau ada pendapat lain silakan, kan saya bilang tadi fikih luas. Bahkan mungkin ada yang Allahu Akbar. Ada? Sikau ada? Ya silakan juga kalau memang ada. Kalau ada tadi takbir Allah, ya silakan juga kalau ada. Ya kita masing-masing berbuat dengan ilmu yang sampai pada kita. Jadi mengangkat tangan bersedekap itu sunnah. Dan bersedekapnya itu di mana? Di dada, ala sadri. Dan lebih enak sepertinya. Kalau lebih nyaman kan? Kalau menurut akal lebih simetris. Kalau kayak gini agak susah ya. Kalau bertahun-tahun cek iko, lama-lama jalan bisa cek iko juga. Kalau cek iko tadi santai dia kayaknya. Tapi ada mazhab itu ada, kita tahu. Kalau bicara masalah itu kan pendapat. Yang keempat, tadi sudah kita bahas bersedekapnya itu dan meletakkannya itu di atas dada, bukan di dada tapi di atas dada, yakni dekat leher. Ini keliru. Yang kelima, ada kesalahan yakni sebagian makmum ketika imam membaca Fatihah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum bilang amin dia baca Rabbi firli. Benar kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dia bilang Rabbi firli baru amin. Ini keliru. Atau dia baca setelah amin, amin wali walidayya walil muslimin. Nah ini tambahan seperti ini gak ada. Kenapa? Karena hadis dari Abu Hurairah jelas sekali Rasulullah katakan, iza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kata Nabi mengucapkan oleh kamu amin. Karena para malaikat mengucapkan amin, imam juga mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama
min zambi. Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi. Banyak sekali. Jadi amin itu ternyata ucapan amin itu ibunda, fadilahnya itu utama itu, ya ini besar sekali, diampuni dosa kita yang telah lalu. Kalau amin kita itu sesuai dengan kata Nabi tadi, ya ini bacaannya nggak ditambah, nggak dikurangi. Amin. Kalau kita bilang tidak ada minnya, ya tidak sempurna. Atau kita tambah tadi itu sebelum baca amin kita baca apa? Robbi firli. Bagus tak Robbi firli? Bagus. Ya Allah ampuni aku. Tapi tidak setiap yang bagus itu mengikuti sunnah. Enggak semua yang bagus itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Berarti cak mana Nabi sholat itulah gitu. Ada tak Nabi ngecek atau mencontohkan sebelum kamu ngecek amin kata Nabi kamu baca Rabbi firli waliwa. Dan ini ada, saya sering mendengar sebagian kaum muslimin melakukan. Nah, contoh lain di azan, di sini mungkin sering saya ulang-ulang ini. Ya, ketika dia muazin dia baca dulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Ini itu bagus gak ayat itu, bagus gak? Bagus. Itu ayat Quran. Sesungguhnya Allah bersolawat dan malaikat bersolawat kepada Nabi, wahai orang beriman bersolawat. Tapi ini menempatkannya setiap mau azan, ini gak ada sunnahnya. Ya, ini muazzin itu dia sudah memiliki keutamaan, azannya itu sendiri udah utama dan tak perlu dia tambahan sebelum atau sesudah azan. Jadi amin tadi ghairil maghdub. Bagaimana sempurnanya amin itu Ustaz? Kami nak tanya nih ya, kita kasih kesempatan imam tuh narik nafas. Wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pencium. Imam belum. Paham? Adapun bacaan aminnya ya sederhana. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan betul. Jangan dulu amin, salah lah. Atau amin, salah. Nah itu belajar di qiraah ya. Yang keenam, agak sedut bang. Tidak menggerakkan bibir atau lisan ketika takbir, baca Quran, zikir dalam sholat. Nah, ini salah. Atau membacanya dalam hati saja. Ini salah. Bibir itu bergerak, ibunda. Jangan bergerak bibir itu. Jadi sholat itu hati, jasad, bergerak badan, tangan, kaki, ya kan, kepala, juga bibir. Jangan diam. Ya, jazakallah. Paham ibunda? Seperti ibunda lagi merajuk laki, jangan. Sholat tuh gerak bibir.
Walaupun suaranya kalau sholat berjamaah tidak dikeraskan. Kemudian yang ke berapa? Ketujuh, yakni kesalahan itu imam setelah baca Fatihah dia sengaja diam lama agar makmum membaca Fatihah. Ini nggak ada sunnahnya juga. Jadi imam itu berhenti itu hanya sekedar menarik nafas. Baik ketika dia mau selesai bilang amin, dia berhenti sejenak untuk, atau selesai baca surat mau ruku, itu berhenti sekedar menarik nafas, bukan memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Atau adapun hukum membaca Fatihah, ini khilaf di para ulama. Saya pribadi memilih pendapat kalau sholat berjamaah, yakni makmum wajib mendengar, tidak membaca. Paham? Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya surah Al-A'raf ayat 204. Coba dibuka Ibunda, baca Ibunda. Al-A'raf ayat 204 itu dalilnya. Ada yang bisa baca? Bacain maknanya. Di HP kalau ada HP mudah buka. Al-A'raf 204 itu dalilnya. Ada? Tolong baca. Al-A'raf itu surah ke-7, ayatnya 204. Temu? Ayo baca terjemahnya juga apa-apa. Ya. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Ibunda pengen dapat rahmat? Rahmat Kartolo mau. Rahmat dari Allah. Gampang, kalau dibaca Quran diam, simak. Wa iza quri'al Quran fastami', simak. As-sami', mendengar, simak. Wa ansitu, diam, jangan ribut. La'allakum turhamun, pasti kamu dirahmati oleh Allah. Ini dalilnya. Jadi kalau dibaca Quran, ini ayat berkenaan dengan sholat. Adapun di luar sholat, sebaiknya kalau ada orang baca Quran kita juga diam. Di luar sholat, ada qori, lagi acara pesta, lagi apa? Jangan. Qori lagi bercerita soal kredit motor, bercerita soal timnas menang lawan Thailand. Jangan. Itu kan pernah tuh kejadian qori internasional Muammar Zaal ditinggal podium. Yang lagi ceramah ibu-ibu bolak-balik ribut, tinggal. Saya lagi baca Quran gimana kan? Kalau seorang lagi pidato, kita presiden pidato aja simak ya kan? Ada pernah ditegur tuh. Siapa yang ngantuk kan kata SBY kan? Bang. Ini apalagi firman Allah gitu. Nah, jadi kalau di luar sholat aja seperti itu, apalagi di dalam sholat. Adapun di luar sholat, kalau memang ada keperluan yang apa ya, kita boleh juga apa-apa. Tapi kalau di dalam sholat, jadi paham yang saya yakini, ketika sholat berjamaah, bacaan Fatihah makmum wajib mendengar, menyimak, bukan membaca. Adapun yang membaca wajib itu kalau kita jadi imam atau kita sholat sendiri. Tidak sah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah katanya. Tapi ada pendapat ulama yang berbeda. Ya, mereka berdalil dengan hadis tadi.
dia membaca. Ya silahkan juga, ini khilaf muktabar. Ya ini sudah dikenal dari dulu. Mazhab yang berpendapat walaupun sholat berjamaah dia tetap membaca. Dan kita harus lapang dada ya. Kemudian yang ke-8 banyak bergerak. Jangan, sholat itu tenang. Kata Nabi SAW, uskunu fis sholat. Tenang kalau kamu sholat itu. Jangan sanggup. Kecuali kalau gatal badan itu mungkin lah. Garuk siku. Upacara begitu tenang. Masa sholat tidak tenang? Itu berarti tidak khusyuk. Maka harus khusyuk sholat itu. Caranya bagaimana? Ya dibikin khusyuk itu. Caranya bagaimana? Banyak sebabnya. Bisa jadi kita tenang sholat itu karena paham yang dibaca, tahu yang diamalkan. Ada penyebab internal, ada penyebab eksternal. Wangi itu membuat khusyuk. Dingin, sejuk, khusyuk. Kalau bau, khusyuk dah. Mana khusyuk bau ketiak? Maka Nabi sudah pakai wangi-wangian dengan laki-laki. Kemudian Nabi juga pernah menunda sholat zuhur, panas, tunda sebentar, panasnya. Berarti panas itu bisa menyebabkan tidak khusyuk. Kita ini khusyuk, saya khusyuk di sini, asing. Coba kalau panik, boro-boro sholat, ngajar, macam mana? Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu nggak khusyuk ikut panik. Jas puluh kan? Jas, baju kemeja, baju kaos, baju singlet puluh sudah. Nah itu. Banyak bergerak. Yang ke-9 bermain-main dengan pakaian. Jangan pergi sholat tanpa sebab. Bergerak itu boleh asal ada sebab. Baju yang tergulung atau apa. Kalau tanpa sebab jangan. Berkaca pinggang, nah itu juga. Nah, rasanya belum pernah kita sholat ada orang jahit berat. Kalau ada salahnya itu. Kemudian tidak tumanina. Nah ini salah. Sholat itu tumanina. Tumanina itu apa? Maknanya memberikan hak setiap rukun itu. Kalau ruku, benar-benar ruku dan Allahu Akbar. Jangan belum sampai Allahu Akbar. Itu tidak ini, tidak tumanina. Ruku dan Allahu Akbar. Kalau di hadisnya itu kata Nabi, andai disiram di punggungnya itu air itu akan menggenang, yakni lurusnya punggungnya itu. Kemudian yang ke-12 kesalahan sholat itu memandang ke atas, melihat ke tempat lain, bukan ke tempat sujud. Ini sholat madhab situ, madhab sini. Ya ini seperti serigala mengintai ayam mangsa. Ya ini tidak boleh itu menoleh tanpa keperluan. Dan itu kata Rasulullah, ikhtilasun yahtalisu syaitan min salatil abdi. Itu curian. Jadi kita lagi sholat itu dicuri oleh setan. Nah, itu yang kita mata tuh sama sini situ. Nah ngaji juga khusyuk. Jangan ada makanan, saya kebagian dong. Jangan takut amri kebagian kau. Jadi dah khusyuk ngajar ya. Itu perlu. Nah kan apa nih? Malah itu nambah khusyuk. Insya Allah bulan depan datang lagi bunda. Kayaknya bulan depan lontong tunjang kayaknya. Nggak apa-apa juga membuat tanpa semangat, walaupun agak mengurangi kehusukan, agak, tapi menambah semangat. Betul tak ayahanda?
Yang ke-14, memandang sesuatu yang memalaikan kekhusyuan sholat. Nabi pernah sholat, di hadapannya ada di jendela tirai. Itu mengganggu. Kata Nabi, Aisyah, buka ini, kasih ke Abu Jaham, ganti dengan Nabi. Orang yang paling pandai sholat, dia ada mengganggu beliau, apalagi kita. Maka sholat itu jangan kita di depan gambar, di depan apa. Maka kita juga kalau sholat berjamaah di masjid, jangan kita buat baju, pakai baju yang mengganggu kekhusyuan orang. Allahu Akbar, coblos nomor 1. Karena pakai baju caleg misalnya, atau pakai baju capres. Terganggu orang, kita nggak terganggu orang. Allahu Akbar, kejarlah daku kau. Kalau tulisan di belakang Allahu Akbar, gajah duduk, punya merek sarung. Itu kayaknya kita mesti, kalau itu memang mengganggu kita. Masjid-masjid yang apa tuh nggak ada bacaan apa-apa. Sebaiknya juga di depan masjid jangan ada Allahu Akbar, keadaan khas masjid itu. Kalau tulisan keadaan khas di depan itu, ya. Allahu Akbar, jadwal ceramah hari ini Ustaz Rahmat Hidayat, ya, kamu di depan. Apalagi kalau ada gambar-gambar foto, ya. Itu membantu khusyuk. Nabi aja yang paling khusyuk sholatnya itu pernah terganggu, ya ini. Iko sambil makan, apa ya? Ayo silakan, nggak apa-apa. Nanti dingin. Atau sebaliknya yang ke-15, dipejamnya mata. Jangan sholat tuh buka mata tuh, kecuali ada sebab tertentu, silau, sakit mata. Kalau hilang jam tangan ke tas di bawah tuh, lama sholat 5 menit tuh, hilang tadi. Nah, ibu sholat cuma sepejam mata, pantas. Ini sholat itu, siapa tahu ada ular, ya kan? Bisa jadi kan? Sholat buka mata. Kemudian menutup mulut. Sholat jangan tutup mulut, kecuali kalau ada kayak kemarin corona atau kita ada sakit menular, bersin, ya, oke. Kalau memang berbahaya ya sholat di rumah, kalau lagi sakit. Kalau bersin terus takut orang menular dan juga nyusahin kita kan. Sebagian orang kan karena cuaca yang dingin ya, atau sebab tertentu lagi lemah, maka sholat itu tidak boleh nutup mulut. Tapi kalau ada sebab tertentu, maka wanita yang bercadar juga lagi sholat buka cadarnya. Yang ke-17, menguap dengan membiarkan mulut terbuka. Ini salah ini, apalagi sholat. At-tasawwub, kata Nabi, fi sholat minasyaiton. Menguap dalam sholat itu dari setan. Jadi kalau kalian menguap, tahanlah dia sekuat mungkin. Di luar sholat juga, jangan dalam sholat gosok gigi dah, habis makan durian, tempoyak malam tadi, kawan sebelah, sedap napas gaib tuh, tahan. Apalagi kalau sampai mengeluarkan suara, ini saya baca di sini, tertawa itu apa? Tutuplah dengan tangannya ya. Kemudian ada lagi, ya ini meludah ke arah kiblat dan ke kanan nggak boleh. Tapi kalau ke kiri meludah tipis boleh. Kalau kita diganggu oleh syaitan, nggak hadir dalam ingatan saya nama setan mengganggu kita lagi sholat, boleh kita meludah tipis saja. Sama seperti kalau tidur diganggu oleh syaitan, mimpi buruk, tidak boleh depan. Kalau
pun marah bini di sebelah. Nah, kalau itu juga dilarang mengikat rambut dan menggulung pakaian. Ini ketika mau sholat gulung pakaian nggak boleh, ikat rambut. Kecuali memang dari awal sudah tergulung, nah itu nggak apa-apa. Ya, kata Nabi SAW, sabda dari hadis ini dari Ibnu Abbas, aku diperintahkan agar sujud di 7 anggota sujud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan tidak mengikat rambut maupun melipat pakaian. Ini hadis dikeluarkan Bukhari. Yang ke-20 mendahului imam. Nah, ini banyak nih saudara berjamaah. Apa? Ya kan dari awal kan diikat kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, ibunda minum kopi dulu. Catat ibunda, kata Ustaz Amri minum kopi. Minum kopi itu. Kata Nabi SAW, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin." Tidakkah salah seorang kamu itu takut kalau dia ngangkat kepalanya sebelum imam, Allah jadikan kepalanya kepala keledai? Ah, ini ancaman. Ancaman. Karena besarnya dosa mendahului imam. Yang ke-21, ini imam. Sebagian imam itu sholatnya cepetnya. Imam situ ada yang cepet? Tidak ada. Ada tak imam di masjid Miftahul Jannah Ranting Muhammadiyah Padang Jatiku yang cepat? Itu harus dinasihati. Bagaimana kriteria cepatnya Ustaz? Seperti ayam mencatut misalnya. Allah, itu cepat. Ya. Jadi tidak ada lagi memungkinkan bagi makmum untuk mengikutinya dengan sempurna. Tidak ada lagi kesempatan makmum itu. Makmum rukuknya lagi tidak, makmum tidak nyolak sujud. Paham? Kenapa? Kalau imamnya muda, makmum itu ada yang tua. Kalau imamnya sehat, makmum itu ada yang sakit, coba bayangkan itu. Amri yang masih muda sehat. Ibunda yang sudah tua itu. Sampai lupa baca Allah Akbar tadi lah. Aduh itu. Makanya kata Nabi, wahai para imam, ini saya jelaskan secara makna aja, bukan letterlek kata Nabi itu agar kita paham. Kalau kamu jadi imam, ingat kondisi makmum itu. Makanya imam tuh begitu selesai khobat, dia kewajiban dia lihat jemaah tuh. Kenapa ke belakang? Selain nyuruh, dia lihat kondisi imam tuh. Kalau imam makmumnya muda kalau itu bisa saya benci sholat surat Sabah misalnya, saya surat Yasin misalnya. Tapi kalau itu banyak, sudahlah baca Ad-Duha ya. Itu lihat ini si imam, itu imam. Jangan tapi kan sudah itu sering saya ulang-ulang kisah dari seorang sahabat yang Muaz bin Jabal yang memanjangkan sholat itu ditegur keras oleh Nabi SAW. Sampai diajar oleh Nabi, kalau kau sholat jangan baca ini. Kecuali kita sholat di memang orang-orang yang muda, yang kuat, yang tidak ada gaweannya. Jadi sebagian imam dia cepat lakukan rukun sholat. Tidak ada lagi kesempatan makmum. Jangankan nak baca-bacaan
ruku, bacone tidak ruku aja udah 10. Saking cepatnya. Maka sungguh ironis sekali kita melihat kondisi sebagian kita yang beredar di YouTube itu. Kalau kita tulis sholat tercepat di dunia itu di Indonesia. Sholat tarawih 23 rakaat 9 menit. Saya yakin ibunda kalau ikut jadi makmum di situ, ibunda sehat ibunda. Yakin aku. Atau sebaliknya jadi sakit. Tepat, tidak bisa lagi baca zikir. Itu. Jadi kembali ke imam. Ini nasihat untuk imam. Ya. Jadi tugas imam ada, muazin ada. Kita harus tahu tugas imam itu apa. Bukan imam tuh mimpin aja sholat, sama kayak supir. Tugas supir itu apa? Tidak ada supir itu coba mobil aja Ustaz. Tidak ada kapan ngerem, kapan mulai start. Iko penumpang belum duduk sempurna, dipecinya gas besar pindah gigi bu. Saya yakin itu penumpang terbang lalu. Apalagi si imam. Jadi perdebatan itu selesai sebenarnya. Karena punya hak azan itu ada di tangan siapa? Muazzin dia berhak azan itu, muazzin dia punya hak dan dia dapat pahala besar. Tapi dengan ilmu dia tahu kapan masuk waktu. Dia memang jaga, dimintai ini. Aku muazzin. Maghrib jam berapa? Apa? Zaman sekarang apalagi itu sudah ada. Muazzin zaman sekarang enak niat. Bilal sama ini dulu nih. Apa yang dia intai? Bulan, fajar. Muazzin sekarang enak. Tekan-tekan ada tet. Bahkan ada yang ingat, oh ya azan. Padahal tugas dia itu. Imam juga gitu. Imam. Tugas imam. Bahkan sekarang sudah ada itu apa? Ditambah pula gini kan apa? Waktu sholat di antara azan qomat itu kan disiko berapa menit? 10. Sudah sepakat kita. Apabila sudah sepakat, itu benar bahwa hak qomat itu kalau hak azan kan dia apa? Hak azan itu kan di muazzin. Hak qomat di siapa? Hak qomat siapa? Salah, hak qomat itu imam. Kenapa? Dulu di zaman Nabi yang qomat, baik itu Bilal dan lainnya, dia kalau nengok Nabi masuk, dia qomat kita. Nah kita juga bukan masing-masing gitu, qomat lah. Susah gitu kalau masing-masing gitu. Cuman sekarang sudah dimodernkan, ya ini dengan bunyi apa? Nah itu kita sepakat. Kalau sudah bunyi ya sudah. Ustadz masih ada yang sholat, gak apa-apa, kan sudah sepakat. Ustadz saya lagi sholat, tapi orang lah qomat, gak apa-apa. Kalau keburu dapat takbiratul ihram, sholat lagi ujung, mau tahiyat atau sujud terakhir, selesaikan boleh. Tapi kalau masih lama, saya baca Fatihah rakaat pertama Ustadz, udah putusin aja. Tetap dapat pahala. Sholat sunat boleh diputusin. Sholat wajib gak boleh. Puasa sunat boleh dipecahin. Puasa wajib gak boleh. Kecuali darurat. Sholat wajib juga boleh diputusin kalau darurat. Boleh gak ibunda? Boleh. Lagi sholat gempa, gedang, tawakal sama Allah, udah ditimpu. Nah jadi kalau sudah ada, ini kan dulu zaman Nabi gak ada yang jeda ditentukan ya kan? Ya tapi ini gak apa-apa, ini kan supaya teratur tadi. Karena apa? Karena dibiarkan tunggu. Akhirnya selama kita ini kayak tadi contohnya kan, qomat lah, tunggu itu dulu, qomat lah. Akhirnya qomat.
Muazin tadi takut gue nyuruh. Akhirnya curhat dulu. Jadi solusinya itu, kita juga kalau telat, ya udah kita jangan baper. Udah alhamdulillah. Yakinlah ayahanda, ibunda lagi sholat lalu kita qomat, udah kita putus, Ustaz dapat pahala, saya belum dapat pahala. Saya pikir ini menjaga disiplin. Iya betul, betul ya. Kalau sudah punya lonceng bunyinya, kita banyak pikir. Karena sudah sepakat. Kecuali kalau tidak ada iko, nah itu saya bilang tadi, imam yang jadi solusinya. Kalau ada imam tetap atau orang yang ditutup, atau kesepakatan lah. Kalau memang sepakat, kita lah saling nyuruh, komat lah, ya sudah. Tapi kalau takutnya beribut lah, komat ambo lah, sholat nutup lah, itu gaya ambo lah di belakang. Komat gaya ambo lah sholat lah. Nah, inilah perlunya kita ilmu tadi, jadi dikembalikan karena kadang-kala kalau kita buat ini sendiri jadi masalah gitu. Apalagi jadi pengurus, Anda jadi pengurus harus kebal telinga, kebal mata, karena mengikuti kehendak jamaah ini beragam. Ada yang pengen ini, ada ini, belum lagi masalah khilafiyah. Cukup 6:06. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya silakan. Jadi sudah mencepat, mengeraskan bacaan Quran, zikir tadi sudah kita bahas ya. Termasuk juga bersendawa lagi sholat, jangan. Itu dicela oleh Nabi SAW. Itu ternyata kata Nabi, orang yang muslim bersendawa itu banyak makan. Maka Nabi melarang kita terlalu banyak makan. Kalaupun bersendawa, ya, kata Nabi SAW, tahanlah. Nah, ini Nabi nih. Kuffa anna jusha'aka, tahan sendawamu itu dari kami. Fa inna aktsarahum syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Karena orang yang paling banyak kenyang di antara mereka di dunia adalah nanti orang yang paling merasa lama lapar di akhirat. Kalau sanggup, tadi Ibunda bertanya ya, kita tahan dengan tangan, dengan mulut, nutup mulut. Kalau takut muntah gitu Ustaz, ya sudah, nak diapa lagi, minimal di apalah, ya kan? Mungkin makan gulai apa tadi kan? Aduh, agak seru subuh. Ada yang menambahkan, bertanya yang mudah? Silakan. Nah, silakan. Karena seringkali kita itu sesudah Al-Fatihah itu kan imamnya mungkin ada yang tidak ngasih jeda membaca, misalnya membaca iftitah gitu kan, atau doa Allahumma baik itu. Terus ada kadang-kadang imam itu dia mungkin karena dia cepat, jadi kita masih belum selesai apa kan, boleh kita meneruskannya. Tidak. Berhenti, iya. Apabila kita sholat berjamaah, kita boleh membaca. Kalau bacaan kita kalau belum selesai, imam sudah membaca atau bergerak atau sebagainya, maka kita berhenti membaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, dan seterusnya, atau subhanakallah, dan bacaan-bacaan iftitah. Lalu imam Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baca Fatihah, kita berhenti aja. Karena yang itu sunat, mendengar bacaan tadi wajib. Dalilnya mana tadi? Al-A'raf 204. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Ini ayat paling pas kena waktu sholat, yakni ketika imam membaca terdengar oleh kita. Kalau kita sholatnya sir Ustaz, sholatnya zuhur, kita belum selesai baca Ustaz,
Imam sudah ruku, kita ruku, walaupun kita baru Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, kata si Amri Allahu Akbar, udah kita sah, sholat kita sah. Orang tidak baca aja sah sholatnya. Paham ya kan? Ya kan Saiful? Kak Saiful sholat terlambat. Hah? Imam sudah baca suhu fi Ibrahim, ya, dia baru datang. Ya kan Allah. Suhu fi Ibrahim wa Musa. Boro-boro baca Al-Fatihah, baca Bismillah, tidak sempat. Tapi Kak Saiful dapat ruku, dapat tak satu rakaat? Dapat. Walaupun dia tidak baca Fatihah, bahkan tidak mendengar. Paham ya anda? Jadi kalau kita sedang baca, imam terdengar baca, kita berhenti jemaah, disimak bacaan Alhamdulillah ya Rabbi. Karena Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah, dijawab oleh Allah. Bukhari Muslim, hambaku sudah memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sudah menyanjungku. Iyyaka na'budu wa iyyaka, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Itu baginya, bagi yang dia minta itu hadis qudsi. Jadi apa dia? Nah, kalau imam ini, ya, kalau bacaan ruku, sujud, itu kan kalau misalnya imamnya cepat, dia cuman, makanya jadi memang sholat jamaah itu harus saling pengertian. Kalau kita ngasih kesempatan makmum baca, itu minimal kita jadi imam tuh bacanya 3 kali. Kalau kita bacanya sekali, dapat tak kesempatan makmum baca? Tidak dapat. Amri sholat, Allahu subhanahu rabbil azim, sampai Allah ayah ibunda baru bangkit. Minimal saya baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subhana rabbil azim wa bihamdi, itu dapat. Tapi kalau baca cuma sekali, apalagi tidak baca Allahu Akbar, subhanallah, tidak baca. Boleh tidak baca? Ya boleh juga, tapi tidak sesuai sunnah. Kalau sengaja sah juga, karena bacaan itu hanya sunnah. Gerakan rukunya tuh yang ini. Yang wajib tuh Fatihah, baca Fatihah. Adapun bacaannya, tapi kan tidak ini, sholat tuh sesuai Nabi. Paham ya? Amin. Ada lagi? Ya. Hah? Mana nih? Mana dulu? Ayah dulu. Seandainya kita atau saya diundang orang jemaah ini untuk 3 hari atau 2 hari atau 4 hari. Sementara undang itu kan wajib. Kalau saya tidak paham tentang 3 hari, 4 hari itu saya tidak paham. Seharusnya saya bagaimana? Para ulama mengatakan tidak boleh kita hadir di acara yang mengandung maksiat. Ini agak berat ini. Ini agak berat. Kita diundang acara misalnya ada dihidangkan minuman keras di situ, gak boleh kita datang, bahkan haram. Termasuk maksiat itu acara agama tapi nggak ada sunnahnya. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Jabir bin Abdullah. Kunna, kami para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit sesudah kematian, kami menganggap itu bagian daripada niyahah, yakni meratok. Kita nih, iya di Bengkulu ini itu meratapi kematian Husain. Itu kan acara tabur, acara di mana lah, bukan di Bengkulu aja, di Iran sana mukul-mukul badan, ya kan? Itu termasuk niyah, yakni meratapi. Termasuk juga kata para ulama banyak
Silakan baca buku yang terkenal di Indonesia ini, Fikih Islam, karya Sulaiman Rashid. Buku itu terkenal. Ada di situ jangan-jangan. Di buku-buku di kaum muslimin itu cetakan udah ratusan dari tahun 70-an. Ulama besar Indonesia, Sulaiman Rashid di IAIN dulu dipakai. Sekarang nih madrasah itu bab tentang janais itu ada cantumkan oleh beliau. Apalagi kitab-kitab yang lain. Jadi perkara yang ayahanda tanyakan itu sependek pengetahuan saya, ya kita nggak ada. Tapi kita tetap bagaimana cara menyikapinya? Ya kita hadir. Kalau orang meninggal itu, ketika dia meninggal itu kita tetap hadir, ya dia namanya takziah. Takziah batasnya 3 hari ya kan. Ya sebenarnya takziah itu kan menghibur. Nggak harus dibikin format tertentu. Kalau kayak dulu kan dibikin tuh tabligh musibah. Nah kalau sebenarnya takziah itu kapan saja kita bisa datang ke rumah dia, ketemu sabar ya, atau WhatsApp, SMS, telepon, atau kasih hadiah. Bahkan itu yang saya baru temui waktu papa saya meninggal di Jakarta. Itu tetangga itu bikin makanannya 3 hari. Dikasih makanan keluarga kami itu rantang-rantang isi nasi, lauk, lengkap, sayur. Itu kesepakatan. Jadi kalau dia meninggal, kenapa? Dia menjalankan hadis Nabi itu, hibur, beri makan keluarga Ja'far sesungguhnya mereka sedang musibah. Kan orang lagi musibah, tidak bisa masak. Makan aja tidak. Tapi kan kita terbalik sekarang, terutama di pelosok-pelosok. Orang yang lagi musibah tuh suruh motong sapi. Bahkan kita makan sama-sama. Ya, makan bersama-sama di rumah itu. Nah ini perlu kita koreksi ya. Jadi kalau Amri pribadi saya tidak hadir. Dan insya Allah di zaman sekarang udah paham orang. Paling dibilang Muhammadiyah. Ya hadir. Oh Pak Wihanto orang Muhammadiyah. Paling itu. Kecuali kalau ayahanda digantung orang nggak hadir. Ayo datang aja dong. Kalau digantung orang. Tapi ini hal jangan pulau belagu ya. Nah, ini biasa ayah anda pun nanya ke situ dulu. Berani ya nanya. Jadi nggak datang. Tapi datanglah. Waktu dia meninggal datang ibu. Kalau suaminya istri sabar ibu, kita juga akan meninggal. Saya juga pasti ya. Oh, saya lah turun. Insya Allah beliau orang baik, doakan. Kalau kita mampu ikut mandikan, kalau enggak orang kita tunggu ya mandikan, lalu ikut sholatin. Atau ikut antar ke kubur, doakan dia Allah maghfirlahu warhamhu. Besar pahalanya. Siapa ikut sholat, lu udah wajib dapat 1 kirot apa 2 kirot itu. 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Besar kata Nabi. Pahala. Silakan. Baik Ustaz, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Baik. Pertama terkait dengan kondisi saya pribadi. Ketika sholat itu terkadang sudah takbiratul ihram itu terkadang yang saya pikirkan oh iya tadi kuncinya di mana? Oh iya tadi mau masak apa? Tiba-tiba aja Ustaz. Kadang saya mikir masya Allah, astagfirullah gitu ya. Itu bagaimana Ustaz ketika memang kita memikirkan hal lain, ketika hal yang tidak kita pikirkan Jadi terpikir. Kalau istighfar kan berarti ada bacaan lain selain sholat ya. Seperti apa tipsnya bagaimana? Ya. Kemudian saya jawab dulu nanti yang kedua. Biar nggak lupa. Itu hal yang normal. Normal itu. Manusiawi itu. Tidak mungkin kita, apalagi kalau kita memang orangnya tidak khusyuan. Ya. Kalau misalnya kita teringat sesuatu, maka tipsnya yang terbaik adalah cepat kembali. Oh, aku lagi sholat. Itu tips yang terbaik. Yang kedua, membiasakannya. Yakni jangan sampai memberi kesempatan kita teringat dengan sesuatu itu. Makanya selesaikanlah ketika sebelum sholat. Makanya Nabi melarang kita sholat dalam keadaan lapar atau makanan sudah terhidang atau terdesak ke belakang atau kondisi tadi itu panen.
Jadi ternyata Mbak, itu dapat membantu khusyuk kita sholat. Kalau teringat itu, ada satu riwayat Ali atau apa, saya tidak hadir dalam ingatan saya. Ketika sholat, dia suruh sholat. Kalau sholat khusyuk, nanti aku kasih hadiah, kata Nabi, sorban. Saya riwayatnya lupa saya di mana, kitab apa. Dia kayak sholat, dia mikirin sorban warna pola yang aku minta dengan Nabi ini. Sholat. Begitu selesai sholat, sorban yang warna hijau Nabi ya. Waktu sholat ulang lagi sholat. Dia lah terbayang sorban nak dikasih hadiah tadi. Nah, maka itu hilangkan Nabi. Makanya itu. Tapi kadang syaitan, kalau salah nama setannya itu kinzib, itu memang dia kerjanya ganggu itu sholat. Makanya kita lawan kita lagi sholat. Resapi misalnya, itu. Begitu ada was-was lagi, apa lagi? Insya Allah, kalau sholat Mbak sesuai dengan sunnah, insya Allah lama-lama terbiasa khusyuk. Asal dari internalnya tadi kita sholat benar-benar mempelajari sholat itu niat, macam mana cara sholat itu yang betul tadi, caranya, bacaannya, tempatnya, hikmahnya dan seterusnya. Dari eksternal tadi itu, jangan sholat yang bisa mengganggu khusyukan tadi, TV hidup, sholat di tempat bising, sholat di tempat yang bau. Makanya sejadah itu dicuci, jangan 30 tahun sekali dicuci. Misalnya ibu mau kena cuci sebulan sekali atau apa. Paham ya? Jadi itu hal yang normal. Termasuk ustaz ibu, apalagi ustaz. Banyak pikiran ustaz itu, apalagi bulan tua. Banyak pikiran. Orang rumah minta bayar listrik. Banyak pikiran ustaz Amri itu. Sama itu. Iya om. Iya sama dia terpikir. Kadang lagi sholat terbayang adik tadi nanya, kak ada udah kak libre. Terbayang ya sudah kita balik. Pas apa namanya habis sholat berdoa, ya Allah beri aku habis, baru udah. Nah, adapun di ketika sholat kita teringat sesuatu, itu normal, cepat balik. Insya Allah dengan dilatih terjadi lawan, nanti terbiasa. Jangan diikutin. Habis waktu, akhirnya lupa ada. Cepat meludah tipis lagi. Nah, ke kiri tadi. Berarti Pak Ustaz banyak tentang waktu sholat ya? Oh iya. Di surah Al-Baqarah ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, dan itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Itu ayat lanjutannya tuh, ya ini orang yang ingat, siapa yang ingat apa akhirat itu. Nah, jadi khusyuk itu kita sholat ini karena Allah. Tata caranya diikuti. Boleh jadi kita nggak khusyuk karena wudhu kita nggak sempurna, bisa jadi. Boleh jadi kita nggak khusyuk karena makanan yang kita makan subhan, haram apalagi, jadi tidak khusyuk sholat. Mukena yang kita pakai jadi tidak khusyuk, jadi tidak barokah. Pergi haji dari hasil haram, cilok, korupsi, jadi nggak barokah. Sholat juga gitu. Betul? Sholat. Kalau Yunda mau sholat khusyuk, jaga mata, jaga pandangan mata. Insya Allah orang yang menjaga mata sholat tambah khusyuk. Tapi kalau mata belalaan, mantap tasnya Hermes 100 juta, buka Shopee, udah dah, makin gak khusyuk. Terbayang Hermes tadi. Akhirnya apalagi lakinya lah janji nak belikan tas kan, Hermes atau Iko, tas Tanah Abang, Hermes atau Tanah Abang. Ada. Jadi ternyata orang-orang yang dulu zaman dulu
orang yang zuhud terhadap dunia itu dia makin khusyuk. Karena tidak ada keinginannya dunia itu ayahanda. Yang membuat kita tidak khusyuk ini banyak penglihatan, banyak keinginan, banyak pendengaran. Ibunda kalau ingin banyakkan pergilah ke mall. Galuh ini. Coba kalau kita tidak banyak penglihatan. Coba kawan-kawan di pelosok. Dulu zaman dulu sebelum ada HP seperti itu. Ya, mereka cuma pengen padinya elok, tidak ada hama tikus. Kenapa? Itulah yang dia. Mana ada orang kota pengen punya apartemen, punya pesawat. Karena yang dia lihat itu. Apalagi zaman sekarang orang di dusun lebih parah karena dia yang Raffi. Raffi Ahmad punya mobil 2 miliar, dia pengen punya. Si bini Raffi Ahmad punya tas 3 miliar. Lihat ngecek dengan laki ini. Pak belikanlah kok tas kayak bini Raffi Ahmad. Berapa? 3 miliar. Oh kau laju belago gara-gara penglihatannya. Cukup kedua. Nah terkadang itu saya pribadi Ustaz, saya sujud terakhir itu saya nambahin kayak curhat gitu. Apakah itu boleh atau tidak? Sebaiknya jangan terus menerus sujud terakhir, karena semua sujud itu tempat berdoa. Boleh, tapi jangan dirutinkan sujud terakhir terus lama, enggak. Semua sujud boleh, tapi kalau sesekali kita, apalagi kalau jadi imam, kan? Tadi itu si imamnya Ustaz Amri lagi banyak persoalan bulan tua tadi, sujud 5 menit. Ayah anda di belakang lah, kau akhirnya bangkit dulu. Lama tadi itu. Boleh sedekat-dekat hamba itu, yakni ketika sujud, maka boleh. Tapi kalau menyengaja di rukun di sujud terakhir, enggak. Sujud mana saja. Boleh juga sujud terakhir, boleh. Tapi jangan dirutinkan terus sujud terakhir lamun. Setiap sujud itu dekat dengan. Ya caranya bagaimana Ustaz? Boleh. Kita habis baca puji Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Rabbi firli wa li walidayya. Atau ya Allah, apa keinginan hajat kita? Kantor banyak ini, Allah bukakanlah pimpinan saya hati saya, bukan. Nah ini hilaf lagi. Saya pribadi berpendapat mengikuti boleh walaupun bukan pakai bahasa Arab, boleh berdoa walaupun bukan pakai bahasa Arab, bukan dari ini, boleh. Kenapa? Karena kita berbicara kepada Allah, bukan berbicara kepada manusia. Ada juga pendapat kalau kita mau berdoa dalam sholat itu pakai bahasa Arab. Ada yang pendapat gitu. Repot juga gitu, bukan orang Arab. Harus belajar bahasa Arab berarti. Atau cari hadis yang teksnya sesuai dengan yang doa kita. Saya pribadi mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh berdoa dalam sholat pakai bahasa apa saja sesuai dengan keinginan kita. yakni kita ini berbicara dengan Allah. Misalnya ketika sujud awal, sujud akhir, sujud rakaat pertama, sujud terakhir, dan selesai innaka hamidum majid sebelum salam. Nah, itu ada doa, bahkan ada di ajar Nabi doa 4 hal berlindung kan, ditambah doa apa? Doa minta sama Allah, Mbak, minta. Persoalan banyak persoalan gitu kan. Amri lihat kayak anda yang rambut putih, jenggot putih, itu lebih banyak persoalannya, iya kan? Betul kan? Iya, lebih banyak. Kita yakinlah minimal dengan berdoa kepada Allah itu kita sudah melepaskan, dan itu juga pahala, yakni ibadah. Ketiga, ya. Mungkin menambahkan, saya pernah dengar itu yang para ulama itu, ketika kita mau berdoa di dalam sujud itu, atau sampai boleh pakai bahasa sebenarnya pakai bahasa Arab, itu pun ya sesuai dengan disunahkan Nabi, yang diajarkan Nabi. Iya. Andai kata kita berdoa sesuai dengan bahasa kita,
itu cukup di dalam hati tak bisa diucapkan. Iya, ada juga. Tapi itu tadi saya bilang, ada juga yang boleh dilafazkan. Kalau saya pribadi boleh, kalau saya boleh, karena ini umum secara ini doa, dan doa itu tidak ada kecuali kalau ada keterangan lanjut. Berdoalah kamu, ya ini cukup dalam hati saja, misalnya. Karena keterangan itu cukup dalam hati itu kan bukan hadis juga. Ya ini hanya sifat istihad. Ya, paham? Jadi pendapat yang mengatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia itu dua pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Pendapat boleh berdoa pakai bahasa selain bahasa Arab, selain bahasa Quran hadis, terbahasa lagi. Yang satu mengatakan baca dalam hati saja, yang satu pendapat mengatakan boleh dilafazkan. Kalau saya memilih pendapat yang boleh dilafazkan, tapi cukup kita aja dan Allah pasti dengar. Jangan tetangga sebelah dengar. Ya Allah, utang saya di warung, wah, kesian orang sebelah. Wah, mbak itu utangnya di warung. Silakan. Ada pendapat itu. Jadi silakan milih, ya. Yang ketiga Ustaz, mungkin bukan terkait sholatnya, tapi kan ada juga dari yang bilang kalau perempuan itu sholatnya di rumah. Tapi saya lihat kondisi sekarang kan aman untuk kita sholat di masjid. Itu seperti apa Ustaz? Iya, hukum asal wanita itu sholat di rumah. Tapi Nabi mengatakan jangan kamu larang wanita sholat ke masjid. Apalagi kalau dia ada keperluan selain sholat itu sendiri. Ya ini misalnya ini, ya ini taklim ini. Betul, sholat di rumah itu perempuan terbaik itu di rumahnya, bahkan di kamarnya. Ya ini maksudnya itu wanita itu, Anda itu wanita, perhiasan yang paling indah. Perhiasan yang paling indah itu yang disimpan. Seperti telur burung terjaga, terawat, bukan diumbar. Makanya surah An-Nur itu kan perempuan itu lebay-lebay di rumah, tidak kelayapan. Biar laki-laki yang ini. Nah itu Pak. Jadi tapi boleh dia ke masjid, boleh, Nabi jangan dilarang. Ya ini tidak ada paksaan. Beda dengan laki-laki. Satu pendapat laki-laki itu wajib sholat berjamaah ke masjid dengan dalil-dalilnya ini. Tapi perempuan boleh nggak ke masjid Ustaz? Boleh. Apalagi dia pertama diizinkan suaminya. Kalau suami tidak ngizinin Ustaz, jangan. Karena yang wajib itu sholatnya. Adapun berjamaahnya itu bagi perempuan tidak wajib. Paham sampai sini? Udah aku sholat di rumah bela. Oh ya, sami'na wa ata'na, suamiku tercinta. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ya, uang bulanannya. Oh nggak apa-apa, itu teknik montasenya aja. Tapi kalau suaminya kita bebasin, sholatlah. Atau makan dia ngajak lah, kita sholat. Nggak apa-apa. Ya, apalagi dekat, aman, ya kan. Terus Anda wanita dari rumah itu ya sudah pakai posisi baju sholat. Jangan dulu pakai baju you can see, atau pakai mukena dicenteng di leher. Oh iya, ya. Jangan, sudah pakai mukena ini. Udah dari rumah udah siap. Ya, nggak apa-apa. Berarti dapat Ustaz 27 derajat, dapat. Perempuan dapat 27 derajat. Karena secara umum siapa yang sholat sendiri 1 derajat, sholat berjamaah 27, termasuk perempuan. Apalagi perempuan kan terputus head ya kan, maka insya Allah itu menutupi. Paham? Allah Ta'ala alam. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barang siapa yang membaca zikir doa kafaratul majlis ini, siapa yang punya kesalahan di majelis itu, kata Rasulullah, diampuni dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.